bahwa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan untuk bisa berkumpul, berhadir di acara ini, acara halal bihalal ukhuwah Islam. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita diakan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu persatu, karena begitu banyaknya para asatidz kita yang hadir di hari ini. Begitupun para tokoh pimpinan ormas dan tentunya para bapak kami aktivis dakwah dan juga kaum ibu, mama-mama militan yang juga turut hadir meramaikan agenda kita hari ini. Ada kalimat yang tak perlu disampaikan, ada juga perasaan yang tak butuh diungkapkan. Para hadirin, ustadz dan sahabat sekalian, selamat Idul Fitri. Salah dan silap mohon dimaafkan. Maaf Bapak Ibu. Maaf. Itu masih awal yang minta maaf. Awal bacakan satu lagi biar saling maaf-maafan kita. Beli nasi dan juga ketan bukan untuk dimakan di waktu sarapan. Idul Fitri masih kita rasakan. Marilah kita saling bermaafan. Nah, akan kita lanjutkan pembacaan doa untuk mengambil keberkahan agenda kita ini yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Azwir Ibnu Aziz. Kepada Ustaz, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita bertemu di rumah yang mulia ini, tentu dalam rangka Liqoq Syawal, pertemuan ukhuwah, supaya pertemuan kita ini mendapat barokah, mendapat maghfirah, mendapat hidayah. Mari sama-sama kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak. Beri kekuatan kepada kami untuk menegakkan yang hak itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil. Beri kekuatan kepada kami untuk menghancurkan yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambutan dari tuan rumah kita, ya, Abangda Afan Lubis. Yang pada Bangda, saya persilakan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul mudah-mudahan di rumah yang berkah ini, yang tempat kumpulnya kawan-kawan di sini berdiskusi rapat. Ini kita berkumpul dalam acara halal bil halal, saling maaf memaafkan. Kalau saling memaafkan, jangan lagi kesalahan saudara kita diungkit. Ke depan ini saudara kita ini ikatan keimanannya lebih daripada orang tua dan anak, lebih daripada abang dan adik, karena bisa nggak seakidah.
ikatan kita ini ikatan akidah yang insya Allah kita bersatu di dunia dan bersatu di akhirat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi saya berharap di sini kita ada beberapa, ada orang pakai, ada orang ormas, berbagai macam lapisan, berbagai macam. Itu cuma kendaraan, itu cuma perahu, tapi di mana tujuan kita satu. Jadi jangan kita saling gontok-gontokan. Jangan kita memakan bangkai saudara kita. Ya, kalau ada yang berselisih, tabayunkan. Tak lupa kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mungkin banyak aktivis ya, banyak ada juga laskar. Tapi yang kita harap ulama kita ini mesti bersatu. Ulama-ulama kita mesti satu komando. Jangan berbeda-beda komando. Nah, itulah sambutan dari saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Tapi saya harap setelah hari ini kita saling maafkan, jangan lagi ungkit kesalahan yang lain. Ya, bersihkan itu semua. Bersihkan dari persangka-persangka yang jelek sehingga kita ingat aja kebaikan mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan pengantar diskusi sekaligus juga sambutan dari Al-Ustaz Latif Khan. Ya, kepada Ustaz kita sambut dengan pengikat takbir. Allahu Akbar. وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله وصدق رسوله وبعد. Para asatiz, para tokoh masyarakat, para aktivis, insyaallah semua kita diabdi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang mungkin penjelasan ataupun pandangan sebagai pengantar yang saya sampaikan tidak semua bisa disepakati atau disetujui. Tapi sebagai bahan diskusi, saya akan berani untuk menyampaikan ini karena kita berharap diskusi ini nanti bisa berjalan baik ke depan. Ada problem klasik yang memang sulit bisa kita selesaikan karena memang itu urusan Allah. Ketika potensi perpecahan ada, maka persatuan itu karunia dari Allah. Itu kalau Al-Quran menyebutkan fa'allafa baina qulubikum. Jadi pertama, sebenarnya pasca tumbangnya Orde Baru, Allah langsung memberikan big atau great gift, pemberian luar biasa, karunia besar sama kita. Jadi hadiah dari perjuangan anak-anak kita atau bahkan kita waktu menumbangkan rezim Orde Baru, Allah kasih hadiah langsung. Hadiah itu adalah pemilu yang boleh dibilang paling transparan, terbuka, jujur, adil, yang membuahkan dalam tanda petik atau saya garis bawahi seharusnya kepemimpinan yang paling luar biasa dalam sejarah Republik Indonesia. Kenapa saya ngomong begitu? Ada 4 kekuatan besar itu bersekutu memimpin Indonesia waktu itu. Yang pertama, yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, dan itu adalah tokoh sentral, tokoh karismatik, merupakan utusan dari pimpinan atau ormas terbesar di Republik ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Pernah
menjabat sebagai ketua pimpinan besar Nahdlatul Ulama. Ini satu. Presiden kita orang, kalau boleh kita bilang, orang terbaik dari Nahdlatul Ulama. Yang menjadi ketua MPR waktu itu adalah Muhammad Amin Rais, mantan ketua Perserikatan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Orang terbaik dari Muhammadiyah itu menjadi ketua MPR wakil itu. Ormas terbesar Islam kedua di Indonesia. Yang menjadi ketua DPR adalah Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ini mantan ketua PPHNI, ormas terbesar mahasiswa di Indonesia, dan itu mahasiswa Islam. Yang jadi wakil presiden adalah pemenang pertama pemilu Indonesia waktu itu, ketua dari Orpol sekuler terbesar di Republik ini. Coba bayangkan, 4 kekuatan luar biasa ini itu memimpin Indonesia waktu itu. Itu yang saya bilang karunia. Sekian banyak orang pintar kita suruh untuk kembali mengukir sejarah itu, membangun itu. Ayolah kita ambil 4 kekuatan terbesar ini memimpin Indonesia lagi ke depan. Saya khawatir itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah. Nah, apa yang terjadi sepanjang 4 ini berkuasa waktu itu? Yang terjadi adalah Indonesia suhu politiknya terus meninggi di atas 50 derajat, yang berujung dengan impeachment kepada Gus Dur, dan kita merasa menang waktu itu. Oke, selesai. Saya tidak ingin panjang cerita lebih jauh ke situ. Ini hanya sekedar bahan pengantar saja. Saya hanya menggarisbawahi kelemahan mendasar kita waktu itu adalah tidak mampu mengelola potensi yang sudah Allah kasih, atau dengan kata lain kita tidak pandai bersyukur atas karunia yang Allah kasih. Itu satu. Kedua, ini mohon maaf, ini sering saya sampaikan secara romantis. Peristiwa 212 itu bukan cuma sekedar peristiwa Indonesia, itu peristiwa sejarah dunia. Ketika peristiwa itu terjadi, dan alhamdulillah sebagian kita ada di sana waktu itu menjadi saksi sejarah, lebih dari 7 juta rakyat Indonesia kumpul di sana. Dari yang jalannya merangkak sampai tegak, dari anak bayi sampai orang tua renta, dari yang jalan sendiri sampai di papa, dari orang miskin sampai orang tua, dan tidak ada perbedaan, tidak ada ormasmu apa, nggak ada. Kau partai mana? Tidak ada. Kau mazhabmu apa? Nggak ada. Waktu itu kita diikat oleh satu kepentingan yang sama, membela Al-Quran. Kita tidak mau Quran itu dihina. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, waktu itu Allah kasih karunia lagi. Saya beri garis bawah yang pertama tadi, cerita tentang 4 pemimpin itu karunia politik. Yang kedua adalah karunia, saya menyebut dengan istilah kultural, karena ini gerakan massa. Karena kalau karunia politik kita checklist, kita mohon maaf terlalu bombastis kalau saya bilang kita gagal. Tapi yang pasti saya checklist dengan tanda silang. Sementara karunia kedua, sebenarnya kalau kita mau jujur, waktu itu ketika peristiwa Jumat bersejarah itu, yang khotibnya adalah Habib Rizik Syihab, salah satu makmum yang mendengarkan khutbah itu Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sekian banyak menteri, dan semuanya tumpah. Itu artinya waktu itu sebenarnya Indonesia sedang dikasih kesempatan lagi oleh Allah. Saya memberikan checklist untuk yang kedua. Kita gagal lagi mensyukuri karunia itu. Kenapa saya menyebut dengan istilah kita gagal lagi dengan karunia itu? Karena faktanya sampai sekarang kita bukan malah melompat lebih besar, tapi yang terjadi adalah lompatan-lompatan yang membuat kita kehilangan banyak hal. Momentum-momentum yang dibuka oleh Allah itu akhirnya kita tutup sendiri. Kenapa? Kalau kita belajar dari Mesir,
Ternyata kepemimpinan Mursi di Mesir dalam setahun, dia gagal memahami realita. Dia sulit menerima atau membangun relasi dengan kepentingan politik yang secara subjektif berbeda dengan dia. Sehingga kekuatan itu bersekutu. Yang saya maksud jangan lupa, kalau kita berjuang, apalagi cerita Islam, ini bukan sekedar cerita Indonesia, ini cerita dunia ini. Dan siapa yang berkonspirasi menghancurkan, mereka juga sofan, bersaf, yujahiduna fi sabilit tauhid, mereka berjihad di jalan tauhid, bi amwalihim wa anfusihim. Apa sebenarnya rencana Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya, sebagai pemakmur bumi, sebagai hambanya? Apa rencana Allah menjadikan kita sebagai orang Islam? Kalian harus jadi umat wasit, umat pertengahan, umat moderat. Kalian yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari kalian. Kalian harus bertakwa. Karena kalau kalian bertakwa, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Dan bla-bla kekuatan atau fasilitasi yang disebutkan Allah, kalau kita mampu memerankan itu. Faktanya, kita kehilangan kemampuan itu. Saya cuma mengingatkan satu hal. Tidak jauh dari wafatnya Rasulullah, ada dua peristiwa fitnah yang melanda umat Islam. Pada waktu itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bilang kepada Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, mengungsilah." Apa jawaban Utsman? Mereka datang ke Madinah, yang mereka cari itu aku. Mereka tidak mencari kalian. Mereka ingin menuntutku, bukan kalian. Sehingga kemanapun aku lari, itu akan membuat eskalasi politik bisa menyebarkan. Biarlah aku ada di rumahku, biarlah aku tetap di sini, kata Utsman. Bapak-bapak, saya pernah mendapat ilustrasi tentang rumah Utsman bin Affan. Jadi kalau kita yang sudah ke Masjid Nabawi, itu nanti bisa melihat Masjid Nabi awal didirikan 50 meter persegi. Keluar kita dari pintu belakang, kita nanti arah ke kanan, kita akan langsung ketemu toko Utsman bin Affan. Yang itu 2 lantai, yang dia punya rumah di belakangnya juga. Jadi satu dari sedikit rumah yang rumahnya berpagar, dan rumahnya itu 2 lantai. Dan pada waktu peristiwa pembunuhan yang menjadi fitnah pertama, itu Utsman sedang ada di situ. Dia sedang membaca Quran. Laki-laki yang sudah sepuh ini sebenarnya, usianya sudah dikatakan lanjut. Istrinya waktu itu mencegah orang masuk ke dalam, sampai terpotong kelingkingnya oleh pedang salah satu pemberontak waktu itu. Dan mereka menikam Utsman di saat Utsman sedang membaca Quran. Apa kata Utsman? Tidak ada masalah. Kalaupun darahku tumpah dan aku mati, nggak apa-apa. Jika kematianku bisa mempersaudarakan kalian kembali, itu tidak ada masalah. Tapi yang terjadi, fitnah ini terus menyebar. Yang paling saya tidak bisa cerita panjang karena ini pengantar. Yang paling tragis di masa Ali bin Abi Thalib. Dalam catatan sejarah yang saya baca, sampai total 90.000 umat Islam yang mayoritasnya sahabat Nabi itu saling bunuh dan mereka terbunuh. Dalam perang Jamal 20.000, dalam perang Siffin 70.000. Dan yang paling menarik di perang Siffin ini nggak bisa kita mau menangis ya menangis, mau sedih ya sedih, mau lucu ya lucu. Karena mereka bertempur sepanjang 2 hari itu. Ingat ini pertempuran 2 hari saja. Sepanjang 2 hari itu patah pedang mereka tumbuk-tumbukan. Sampai sudah tidak sanggup tumbuk-tumbukan, mereka akan gigit-gigitan. Tapi yang menarik kalau azan berkumandang, masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Yang bertempur ini istirahat. Sudah, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut. Sekarang kita sholat dulu. Nabi Muhammad, kau dulu, jangan takut, nggak akan putihkan kau. Kenapa? Ini urusan kita sama Allah. Mau dari barisan Abu Sufyan, Muawiyah, mau dari barisan Ali, tidak masalah. Tapi begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berkurang lagi langsung. Makanya Ali melihat tumpukan jenazah yang begitu besar, dia mengangkat tangan dan mengatakan sambil menangis, Ya Allah, ampunilah kami dan juga mereka. Artinya apa? Sekeras apapun friksi itu, mereka itu sudah ragu.
Kalau kita hilang senyum sudah, tak tegur sapa lagi. Kalau mereka, satu hari Muawiyah pernah panggil seseorang dan meminta penjelasan dari orang ini, seorang ulama. Iya betul kata Pak Akbar, ulama tuh jangan pecah. Saya sering mengatakan, ulama kalian tuh garam. Kalau di makanan, garam itu gak dibilang orang luar biasa garamnya. Dan kurang garam, harus ditambah sedikit. Wah ini keasinan. Ulama peranmu adalah menyerap di semuanya, bukan tidak ada di semua. Kau ada di semua, tapi kau bukan segala-galanya di semua ini. Bagaimana pendapatmu tentang aku sama Ali? Kata Muawiyah, saya kira siapa ulama. Apa dia? Kau mau aku jawaban jujur? Ini dari dulu sudah ada. Kau mau aku jawabnya jujur atau tidak? Aku mau kau jawabnya. Kalau jawab jujur, kau tidak lebih baik dari aku. Dia ceritakan 1, 2, 3, 4 sampai katanya benar, tidak ada yang salah dari yang kau ucapkan. Itulah perbedaan mereka waktu itu. Nah kita, apa yang hilang? Mohon maaf, yang hilang salah satunya dari kita. Ini yang sering saya mengatakan, Pak, udahlah. Jangan pendekatannya kita ini seakan konfrontatif tapi frontal. Kalau ini tembok, kita tumbuh tidak runtuh. Jangan terus-terus tumbuh tembok itu. Buat strategi lain. Saya mohon maaf, kemarin saya ketemu dengan orang dari Jakarta berat, pergi umroh satu keluarga puluhan orang. Kenapa? Baru jual tanah. Lantas kemudian di sana, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kasih rezeki kepadaku. Tanahku berhasil dijual. Aku bisa bawa keluarga ke umroh sekarang. Saya bilang apa? Tanahmu kau jual. Kalau yang beli itu dia pasti beli tanah karena dia tahu harga tanahmu akan berkali lipat dari harga yang kau terima dari duit. Dari sini akan langsung dipandu oleh Abang Datupal. Maka dari itu mikrofon ini akan saya serahkan kepada Datupal, pada Bang Datupal, silakan. Terima kasih Adinda Kamal. Ini Bapak Ibu sahabat saudara, tensinya sudah di berapa derajat ini ya. Jadi agak bingung juga kita memulai diskusi ini karena tensi sejak awal sudah dipacu oleh Adinda Kamal tadi. Baiklah, karena Adinda Kamal ini jiwa muda, jadi dia pacu dengan eskalasi tinggi, naik 1 oktav. Jadi saya turunkan 1 oktav dulu, biar sama dulu. Bukan kapak sembarang kapak, tapi kapak dipakai membelah kayu. Bukan batak sembarang batak, tapi batak rasa Melayu. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri, para tuan guru, para kiai, wahai saudara. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan wa yafqahu qawli amma ba'du. Para tuan guru, para kiai, para asatidz, para sahabat, para aktivis yang dirahmati Allah, pada siang hari ini tentu ini dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal, kita berharap limpahan rahmat dan karunia Allah ada di ruangan ini membersamai acara diskusi kita kali ini. Agar diskusi ini bisa memberi muatan yang sangat kita harapkan sesuai dengan tema yang diambil adalah umat Islam harus berpolitik. Jadi ini tema yang sangat berat. Kita ingin mengundang beberapa pemateri kita sesuai dengan kapasitasnya agar bisa memberi pencerahan kepada kita. Hari ini ada bersama kita Ketua MUI Kota Medan. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau kita minta salah satu menjadi pemateri nanti agar beliau bisa memberi arahan atau memberi pencerahan seperti apa sebenarnya, atau harus bagaimana kita menghadapi tahun politik yang sudah di depan mata ini dalam perspektif MUI dan tentu Islam. Jadi ini sangat penting kita dengar. Kita ingin berharap MUI ada di barisan kita dalam semua gerakan-gerakan politik ke depan. Walaupun MUI tidak boleh berpolitik praktis, tapi berpolitik boleh, tapi tidak praktis. Seperti itu kira-kira. Insya Allah kita minta nanti beliau satu. Kemudian juga ada, tadi saya lihat ada Dr. Randa Sohibul Ansor Siregar. Kita undang karena terlalu jauh, mohon berkenan. Kita membaca ayat
la takdir awliya min dunia lalu disebarkan itu. Ini tak boleh, ini politik identitas, bukan itu politik integritas. Nah ini yang kita kembangkan. Artinya kepada kita semua tak mengenal peduli, apalagi ini Abang Soebul Ansor, malu adinda sebetulnya berbicara ini, tapi kalau salah saya minta bisa ditegur ya, harus dihadapan ini. Begini, integritas secara akademik itu kan diambil dari kata integrasi. Integrasi itu paling tidak ada dua bagian yang kita satukan. Ada dua sisi yang kita satukan. Dalam kaitan ini tentu adalah sisi ajaran dan sisi praktek politik. Ajarannya apa? Prakteknya bagaimana? Makanya Bani Piro itu sudah jelas kan? Bani Piro itu sudah jelas. Ar-Rosi wal Murtasi benar. Yang nyogok, disogok, bahkan masuk neraka. Nah kita sampaikan, oh itu jangan politik agama, itu politik identitas lagi. Tidak, itu politik integritas. Artinya menyatunya paham-paham keagamaan kita, dogma keagamaan kita dengan praktek di lapangan. Orang kalau sudah menyatu dalam dirinya, dikatakan dia ini Pak ini punya integritas ini. Ini harus kita sebarkan bahwa beda antara politik identitas dan politik integritas. Memang harus kita arahkan masyarakat kita ini, umat kita khususnya, untuk betul-betul memahami pesan-pesan politik untuk kemudian kita jabarkan dalam kehidupan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah apa yang dikata Ustaz Latifkan tadi perlahan-lahan, memang tidak bisa terus seperti telapak tangan, tetapi perlahan-lahan insya Allah ini bisa kita rebut. Sebagaimana disebutkan beberapa peluang tadi, saya dari awal menyimak, tak tahu saya mana lebih nikmat antara menyimak Al-Pas Ustaz dengan ayam yang saya makan. Lebih nikmat ini saya rasa. Hilang rasa ayam Ustaz, pokoknya aku makan saja ayam itu kenyang, tapi saya menikmati apa yang saya Ustaz lakukan itu. Ya, kecuali yang nyata-nyata melawan konsep Islam. Kita mau tak mau kita gunakan kalimat la ta'udu ma'hum. Jangan kau duduk bersama mereka yang menghujat ajaran Islam. Baik, demikian dari MUI, kami dari Kota Medan. Mungkin kawan kita dari MUI Sumatera ada kesibukan dan memang nanti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bro, waktu dan tempat kalian persilakan. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Yang saya hormati, kalau saya ikut Ustaz Hasan, berarti Ustaz Nazir aja yang saya sebut. Karena memang semua orang-orang yang saya Ustaz Nasa, Ustaz Muklis, Ustaz Latif, Ustaz Siribu, Ustaz Tumpal, dan semuanya yang berhadir di sini. Ustaz Aidan, Bu Rafina, dan semuanya. Ya, saya merasa sangat terhormat dan merasa sangat tidak berarti untuk bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Karena pada hakikatnya saya hanya berpikir dan berbuat sebagai seorang muslim saja. Jadi saya menjadi dokter bedah saraf, alhamdulillah Allah berkahi kita dengan rezeki, buka masuk mobil, buka radio, kok gak enak, gak ada yang sesuai dengan yang saya mau dengar. Udah, buat aja Al-Fatih, buat Al-Fatih beberapa tahun yang lalu. Karena saya mau yang mana yang mau saya dengar. Karena kalau kita bicara sedikit bicara ilmu saraf itu, apa yang masuk itu yang keluar. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Kalau tidur bangun-bangun tetap nggak segar. Kalau Bapak Ibu yang merasakan itu nggak apa-apa. Karena
Kalau itu dirasakan di usia 50-60 tahun, itu apa? Nggak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang itu dirasakan oleh anak-anak kita di bangku SMP, di bangku SMA. Yang kalau mereka tak merubah kebiasaannya, maka mereka akan mengalami gejala yang permanen. Apa itu? Kelumpuhan tangan dan kaki, buang air kecil, buang air besarnya loss, nggak terasa. Terutama buat yang laki-laki, seksualnya hilang, nggak mampu. Selesai. Nah kalau itu terjadi, bonus demografi tadi berubah menjadi bencana demografi, dan kita akan semakin mudah untuk ditaklukkan. Itulah kenapa muncul gerakan gadget sehat tadi. Karena gerakan gadget sehat itu, kenapa tadi keluhan-keluhan tadi? Karena anak-anak kita mainkan handphonenya kebablasan. Kalau saya melihat ke depan seperti ini rata-rata air, berat beban leher saya, kalau berat saya 75 kilo, itu hanya 5 kilo. Tapi begitu saya tekuk leher saya 30 derajat, berat beban leher saya jadi 18 kilo. Begitu saya tekuk jadi 60 derajat, ini jadi 27 kilo. Nah anak-anak kita itu nggak main handphonenya 15 menit, 30 menit per hari, Bapak Ibu sekalian. Mereka mainnya 4 jam, 8 jam, 12 jam setiap hari, berhari, berpekan, berbulan, bertahun. Maka akan terjadi kerusakan tulang belakang leher dan kematian saraf leher yang berakibat tadi kelumpuhan tangan dan kaki, buang kecil, buang besarnya loss, nggak terasa, dan seksualnya terutama buat yang laki-laki hilang. Dan kalau Indonesia Emas itu katanya 2045, itu artinya 22 tahun lagi. Kalau kita yang di sini bukan bagian dari generasi Indonesia Emas itu. Kalau saya sini 45 tahun, 22 tahun lagi mungkin nggak ada. Jadi yang menikmati bonus demografi itu nanti anak-anak kita di yang usia 20 tahun ke bawah. Artinya apa yang disampaikan Prof. Rida tadi bahwa kepedulian kita terhadap kondisi anak tadi sangat penting untuk menjadi perhatian serius ke sana untuk bagaimana menyelamatkan generasi-generasi tersebut. Baik, nanti kita dalamin Bapak Ibu, para asatidz. Kita akan memasuki pemateri terakhir. Bang Anda Dr. Sohibul Ansor, beliau ini bicara politik di Sumatera Utara sudah tidak asing lagi. Bang Sohib, di ruangan ini ada berbagai macam partai politik. Di ruangan ini ada berbagai macam lembaga ormas. Di ruangan ini juga ada anggota legislatif dari berbagai partai dan calon legislatif dari berbagai partai juga. Ada calon DPD juga. Jadi beragam kita yang ada di ruangan ini. Yang pasti Bang Sohib, kita ini muslim. Hari ini yang menjadi masalah seperti Ustaz Wajib bilang adalah soal ukhuwah. Apalagi berhubungan dengan politik. Ukhuwah itu bisa porak-poranda dan itu sering terjadi. Ini kita akan dengar Bang Sohib bagaimana meramu umat ini. Tahun politik sudah dekat Bang Sohib. Jangan sampai keluar dari ruangan ini semakin tak jelas suaranya Bang Sohib gara-gara Bang Sohib bicara. Tapi keluar dari ruangan ini ketika selesai mendengar Bang Sohib semakin kental warna ukhuwah itu. Baik, kita berikan tempat dan waktu kepada Bang Sohib. Teman-teman. Nah, kalau Ustaz tadi mengatakan ada sentrifugasi, artinya pemindahan kelompok-kelompok tertentu yang menyebabkan berubahnya landscape politik dan budaya. Medan sebagai inti kota itu pengabdian saja sebenarnya. Kalau kedua saya kata Bandung, ada ate kongsi di mana itu siapa yang memiliki itu politik. Jauh-jauh sebelum datangnya kolonial ke sini ada enam kolonial di sini yang datang ke sini. Sini juga itu ya, ibarat piala Marhalita, dia kan dari satu dari tangan budak itu seperti yang membesarkan Thomas Amerigo dan para penjelajah lain yang menjadi hiasan tidak masuk darat hanya gara-gara perbudakan itu. Pemimpin kita jauh hari sebelum mereka ada di sini, Islam
dengan huruf Al-Arab Melayu itu sudah menjadi lingua franca yang menghubungkan satu dan lain. Jauh lebih besar dari apa yang kita maksudkan tentang Nuswantoro saja. Ini diskusi menarik kalau kita hari ini. Dan dengan hati-hati kita perlu bicara, usah melambungkan satu konflik baru seperti yang tadi bisa tadi. Tapi secara akademik ini masalah. Yang mengangkat menjadi sebuah buku besar habis dibawa terbit tahun kita evaluasi dulu. Sehebat apa dia dibandingkan dengan Laksamana perempuan muslim pertama Malahati. Bahkan dibanding dengan Uni dari Sumatera Barat, mereka kuasai narasimu, alam pikiranmu, sehingga apapun yang kita produk dalam pemikiran itu terlepas dari kendali BPUPK dan BPK. Apa yang mereka kerjakan? Salah satu hasilnya adalah itulah realisasi. Itulah keaslian Indonesia dengan 5 sila, yang sila pertamanya itu menunjukkan bahwa Indonesia didirikan adalah untuk menjadi sebuah negeri khilafah. Yang ada di ini masalah ini. Yang ada di ini. Saya tahu banyak takut disusun khilafah. Padahal khilafah itu kalau kita turunkan kadar kebahasaannya, ya kalau ada warung di situ itu manajemen khilafah juga itu. Ada negara PBB itu yang dapat, Cina itu yang dapat dengan semua cara-caranya menguasai dunia dengan proyek infrastrukturnya itu khilafah. Jadi siapa yang aman dengan sistem pemilu seperti ini? Secara telatar kalau betul, saya mengatakan siapa yang masuk dalam sistem ini kafir dulu, baru dia iman. Bagaimana kita bisa mengajak umat kita ke masjid? Bagaimana kita bisa mengajak lingkungan kita ke masjid? Sedangkan kita fokus ke masjid, sedangkan mereka jauh dari masjid karena terhibur dengan sosial media yang begitu dekat dengan mereka. Mulai ustaz-ustaz, ini harapan kami, karena sejauh pantauan kami generasi muda, ustaz-ustaz sibuk ceramah di masjid, tapi warganya jauh dari masjid, dan ustaz-ustaz tidak melek dengan media. Mulai melek dengan media, siapkan konten-konten dakwah yang dengan begitu harapannya mulai mereka tersadar dan akhirnya akan kembali ke masjid. Apapun harokahmu, aku saudaramu, takbir. Demikian pertemuan kita hari ini. Jazakallahu khairan buat Bang Apan selaku tuan rumah yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan Bang Apan dan seluruh keluarga di rumah ini. Dan tentunya kita semua mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan dalam dakwah, hidup di jalan dakwah dan mati juga di jalan dakwah. Insya Allah. Kita tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan semangat tubuh kuat, dakwah pun hebat. Kalau sudah sekarat, tubuh pun mulai tak kuat. Akhirnya tinggallah kita menunggu maut mendekat. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man walaha. Wal ali wal ashabi man qad wahai para sahabat, mari kita baca sholawat. Karena berkah sholawat, rezekimu kian mendekat. Jangan lupa sholawat. Sholli wa sallim daiman ala hamada.
bercerai kita yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama, sepakat membawa berkah. Bercerai kita yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Ya,